Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai saudaraku, mari subscribe, like, comment, and share channel kami. InsyaAllah menjadi amal jariah buat antum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudariku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan hari ini, jam ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa beraktivitas, untuk bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, segala ibadah kita selama di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, kita sekarang sudah berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Tanpa terasa waktu terus berlalu, tanpa terasa hari-hari Ramadan telah kita lalui. Ikhwan rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa di 10 terakhir bulan Ramadan ini mempunyai keistimewaan khusus ketimbang hari-hari sebelumnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada umat Nabi Muhammad satu waktu, satu malam, yang mana malam itu ketika kita beribadah tepat pada bulan itu, Allah akan lipat gandakan ibadah kita. Allah akan anugerahkan ibadah kita menyamai, bahkan melebihi ketika seseorang itu beribadah selama kurang lebih 1000 bulan. Bulan itu adalah bulan Lailatul Qadar. Ikhwan rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surah Al-Qadar dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah menurunkannya, yaitu Al-Qur'an, pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah bertanya. Pertanyaannya Allah bukan berarti Allah tidak tahu dengan apa yang dia utarakan, tetapi di sini betapa Allah ingin menguatkan kepada kita tentang apa itu Lailatul Qadar. Tahukah kalian, kata Allah Ta'ala, apa itu malam Lailatul Qadar? Apa itu malam kemuliaan? Allah sambung firman-Nya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pada malam, yaitu malam Lailatul Qadar ini, malam keberkahan ini, malam kemuliaan ini, itu lebih baik daripada 1000 bulan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Turun para malaikat Allah dengan jumlah yang tanpa bisa kita hitung. Hanya Allah yang tahu tentang bilangan malaikat yang Allah perintahkan untuk turun pada malam itu. Waruh. Ruh di sini adalah malaikat Jibril. Ya. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Di malam itu biizni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Tuhannya, yaitu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mereka para malaikat turun untuk mengurus urusan hambanya. Kata ulama ahli tafsir di sini, mereka turun mengurusi urusan hamba-hambanya, yaitu para malaikat ini Allah perintahkan untuk mengamini, untuk mengijabah segala apa yang dimaukan oleh orang atau umat Nabi Muhammad yang ketika pada malam itu mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalu malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hatta matla'il fajr. Yang pada malam itu suasana sejahtera, suasana ketenangan itu ada sampai terbitnya fajar. Ikhwan rahimakumullah, jelas di sini Allah Subhanahu wa taala telah mencanangkan, telah memberikan
satu anugerah kepada kita malam Lailatul Qadar. Cuma di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan, tidak memastikan pada malam yang keberapa atau pada waktu yang bagaimana malam Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita ketika kita masuk Ramadan, kita mempersiapkan diri ya untuk ini, mempersiapkan diri bagaimana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sudah masuk bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan kita isi dengan hal-hal yang baik, maka sebetulnya tidak perlu untuk menunggu, untuk menanti, untuk mencari mana malam Lailatul Qadar. Artinya kata ulama, kita jadikan sepanjang malam daripada bulan Ramadan itu, dari mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan, kita jadikan, kita husnudzon, kita yakinkan kepada diri kita bahwa malam-malam itu ada malam Lailatul Qadar. Ikhwan rahimakumullah, memang para ulama ada khilaf di sini. Memang ada di kalangan mereka para ulama yang mereka itu mengkhususkan di 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan di kitab Bukhari, ya, hadis nomor 2017, dan Muslim hadis 1169, bagaimana para ulama tersebut menitik beratkan di 10 terakhir karena berdasarkan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Taharrau, kamu cari, sungguh-sungguh engkau, perhatikan engkau malam Lailatul Qadar, khususnya di malam ganjil, di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, dari sinilah para ulama, para guru-guru kita ketika di 10 terakhir bulan Ramadan ini, mereka memaksakan dirinya, merentahkan anak didiknya, istrinya, anaknya ketika di 10 terakhir bulan Ramadan untuk lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga hal seperti ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika bagaimana Sayyidatuna Aisyah menceritakan bagaimana aktivitas Rasulullah ketika bulan Ramadan. Itu kata Aisyah, kan Rasulullah SAW yajtahid fil ashr awakhir ma la yajtahid fi ghairi. Hadis Muslim nomor 1175. Kata Aisyah menggambarkan bagaimana aktivitas Rasulullah ketika bulan Ramadan, bahwa beliau di 10 terakhir bulan Ramadan beliau giat, tidak segiat di bulan-bulan akhir, di hari-hari sebelum 10 terakhir bulan Ramadan ini. Artinya ketika Rasulullah masuk di 10 terakhir nih, jadi mulai masuk dari malam tanggal 20 sampai akhir, beliau lebih giat, beliau i'tikaf di masjid dan lain sebagainya. Nah, dari sini para ulama memberikan himbauan kepada kita untuk di 10 terakhir untuk lebih giat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja apa hikmah daripada ini semua? Sebab kalau Allah menentukan, ya Nabi menentukan bahwa Ramadan, bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal ini, hari ini, tentu kita akan melihat bagaimana kita manusia ini pasti pada hari yang sudah ditentukan itu mereka akan berlomba-lomba di hari itu, dan mereka akan mengabaikan hari-hari yang lain untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah kenapa Allah, kenapa Nabi menyembunyikan waktu ini. Cuma Nabi memberikan isyarat, memberikan gambaran tentang itu. Sebab dalam satu hadis juga dikatakan, riwayat daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan orang yang bisa mendapatkan malam yang mulia ini. Rasulullah mengatakan, man gama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis Bukhari dan Muslim, hadis nomor 1901 untuk Bukharinya dan hadis 760 untuk Muslimnya. Di situ Nabi mengatakan, man gama Lailatul Qadri, barang siapa
yang bisa bangun tengah malam, yang bisa beribadah ya pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ihtizal dan memang mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka bagi dia akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang di sini ada sedikit daripada gambaran dari para ulama tentang di tanggal mana saja. Ini cuma ikhtiar para ulama. Jadi ini ikhtiar daripada para ulama, ijtihad daripada para ulama, termasuk diantaranya ikhtiar daripada Imam Sya'rani. Di sini Imam Sya'rani memberikan satu kilasan tentang bagaimana cara menghitung, bagaimana bisa kita mengetahui tentang bulan Ramadan, tentang malam Lailatul Qadar. Karena memang Lailatul Qadar ini kata para ulama ada yang mengatakan mulai dari tanggal masuknya tanggal 1 Ramadan sampai akhir, ada yang mengatakan demikian. Ada juga mereka para ulama itu mengatakan bahwa Lailatul Qadar ini tidak hanya, jadi tiap tahun berbeda-beda. Bisa jadi tahun ini jatuh pada tanggal sekian, bisa juga nanti pada tahun akan datang jatuh pada tanggal sekian. Jadi berbeda-beda kata mereka para ulama tentang penentuan tanggal atau waktu Lailatul Qadar itu sendiri. Nah, di sini Imam Sya'rani mengatakan kalau kamu ingin mengetahui Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal berapa, itu dilihat dari awal Ramadannya. Jadi kapan hari Ramadan itu terjadi, di situ akan ketahuan. Kata beliau tentang kapan Lailatul Qadar itu bisa ada. Kata beliau, kata Imam Sya'rani, jika awal Ramadan itu terjadi pada hari Jumat atau Selasa, artinya jatuhnya Ramadan itu tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada hari Jumat atau Selasa, maka insya Allah diperkirakan Lailatul Qadar itu ada pada malam tanggal 29, kata beliau. Nah, dan jika awal Ramadan itu terjadi di hari di hari Ahad ya, ataupun di hari Rabu, itu insya Allah Lailatul Qadar itu jatuh pada malam tanggal 27, kata beliau. Dan kalau awal Ramadan itu jatuh pada hari Kamis, insya Allah malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam tanggal 25. Dan kalau awal Ramadan itu terjadi pada hari Sabtu, insya Allah malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam tanggal 23. Dan kalau awal Ramadan itu terjadi pada hari Senin, itu insya Allah awal Ramadan terjadi pada malam tanggal 21 Ramadan. Ikhwan rahimakumullah, inilah gambaran-gambaran tentang ikhtiar para ulama akan hal ini. Tetapi yang perlu untuk saya garis bawahi adalah gelorakan ibadah kita pada bulan Ramadan, semangatkan, tingkatkan semangat kita untuk kita beribadah pada bulan Ramadan. Jangan semata-mata kita beribadah pada bulan Ramadan hanya karena semata tok mencari ini, jangan. Jadi di sini bagaimana supaya kita itu lebih giat, lebih aktif, bagaimana kita itu lebih meningkatkan apa yang ingin kita dapatkan daripada bulan Ramadan itu sendiri. Dan juga bagaimana di sini yang perlu kita garis bawahi juga, bagaimana hikmah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ini semua itu supaya kita bisa mengetahui hikmah daripada bulan Ramadan itu sendiri. Jangan semata-mata sebagaimana dikatakan Habibullah Haddad, jangan menjadi hamba yang ramdhani, kata Habibullah Haddad. Jangan kamu hanya menyembah kepada Allah hanya pada bulan Ramadan, kemudian berlalunya bulan Ramadan kamu tinggalkan segala apa yang sudah kamu buat di bulan Ramadan. Jangan. Termasuk kata para ulama, amal ibadah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang yang amal ibadahnya di bulan Ramadan ditolak oleh Allah Ta'ala, dilihat bagaimana setelahnya. Kalau setelahnya ada perubahan, atau kalau setelah Ramadan itu sama dengan apa yang dia lakukan selama bulan Ramadan, tidak ada perubahan, tidak ada pengurangan, maka itu ciri-ciri orang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya, aktivitas ibadahnya. Tetapi sebaliknya, ketika amal ibadah yang dia lakukan setelah Ramadan ini berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali, yang tadinya di bulan Ramadan dia baca Quran, tetapi sisanya 11 bulan yang mendatang tidak pernah baca Quran, tidak pernah menyentuh Al-Quran. Selama bulan Ramadan dia aktif di masjid, berjamaah, baca Quran, sedekah,
dan lain sebagainya, dia dapat amalan baik. Kemudian setelah masuk Syawal terus sampai 11 bulan tidak ada sama sekali yang dia lakukan. Itu ciri khas bahwa orang tersebut amal ibadahnya, aktivitas ibadahnya di bulan Ramadan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, ini yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan yang kali ini. Raih terus ibadah terus yang baik, gunakan sisa-sisa daripada hari-hari terakhir bulan Ramadan ini dengan kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Support channel kami terus dengan Anda klik subscribe, like, comment, and share agar kami semangat terus update konten-konten dakwah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.